Setelah saya belajar, ternyata mimpi itu harus dibangun. Mimpi itu harus ditulis. Jadi mimpi itu yang tinggi. Tahun 2016 itu saya ditantang untuk bermimpi untuk bisnis saya, bukan buat pribadi. Jadi waktu itu disuruh nulis apa sih maunya. Saya punya pabrik risol. Meskipun saya cuma tukang gorengan, saya bilang saya tukang gorengan. Kayaknya semua orang ngetawain saya deh, masa jualan gorengan aja bisa punya pabrik gitu kan. Ya alhamdulillah dalam waktu setahun tercapai, bisa kebeli tempat ini gitu. Perkenalkan, nama saya Wineri Nisa Suci, biasa dipanggil Nisa. Saya ibu rumah tangga dengan 5 anak, usia saya 48 tahun. Insya Allah sih mau pas 9 lah ya, jelita, jelang 50 tahun. Saya domisili di Kota Bogor. Alhamdulillah saya dipercaya menjadi owner dari Risolaku. Risolaku berdiri dari tahun 2008, memang dari awalnya itu kita mainnya B2C. Mulai dari saya jual terus ke konsumen langsung, dan dengan berjalannya waktu kita mainnya B2B. Jadi kita memasok ke toko-toko frozen, ke modern market, ke toko oleh-oleh seperti itu. Sebelum saya menikah tuh saya udah usaha konveksi baju muslim dari tahun 95. Dari saya SMA tuh saya sudah produksi baju muslim. Dulu sekolah saya SMA negeri biasa, tapi karena ibu saya bisa jahit, saya suka lihat jahit, ya belajar jahit lurus ya bisa lah ya. Kelas 3 SMA saya sudah mulai memberanikan diri terima jahitan, padahal saya belum belajar jahit, tapi saya tahu pola, bisa karena biasa ngeliat ibu kali ya. Mungkin dulu tuh saya termasuk anak sekolah yang punya penghasilan lumayan, yang dulu cuman niat buat beli bakso sehari-hari. Sampai saya anak 3 itu saya masih menjahit, saya punya karyawan juga. Jahit itu sampai punya anak 3. Anak ketiga saya itu ternyata alergi debu kain. Jadi mau nggak mau saya harus milih dong antara saya mau lanjut karir saya di rumah atau anak saya sakit. Ya saya milih anak saya harus sehat, ya saya tinggalkan dunia jahit karena terbiasa bekerja dari rumah. Itu begitu saya nggak bekerja tuh kayaknya nggak bisa gitu, gatel, saya harus melakukan sesuatu, tapi kan saya masih bingung apa nih yang bisa saya lakukan. Pekerjaan saya sehari-hari ya antar jemput anak, masak di rumah kayak gitu, sampai akhirnya anak saya itu bekalnya tuh saya bikinin risol yang isinya sosis, mayones gitu. Terus dibawa ke sekolah, teman-temannya suka. Sampai akhirnya karena mungkin jiwa usaha saya keluar, kayaknya ada potensi nih jualan risol. Saya coba ke anak saya nih, Mas, kamu mau nggak jual risol ke teman kamu, daripada teman kamu minta risol terus nih ke kamu nih, coba tawarin ke teman kamu. Ternyata temennya mau gitu. Terus guru-guru di sekolah juga mau. Ya dari situ saya mulai tuh bikin risol, pesanan teman-teman anak saya, pesanan guru-guru anak saya. Dari situ terus sampai saya juga memberanikan diri jualan di pasar kaget. Jadi itu uji nyalinya saya pertama kali jualan langsung ke konsumen. Karena waktu itu busana muslim itu saya juga tidak langsung. Jadi saya mainnya B2B juga. Jadi saya punya reseller, saya punya titip baju di toko gitu. Jadi pertama kali pasar kaget itu pertama kali saya ketemu langsung konsumen. Di situ saya bisa lihat wajah konsumen saya suka apa enggak, merasakan pegang uang langsung gitu kan. Biasanya kan kita kalau barang titip toko tuh baru dapat uangnya seminggu kemudian gitu. Kalau ini nggak langsung terima itu seneng gitu. Bawa 150 pieces, habis dalam waktu 2 jam, alhamdulillah di pasar kaget. Minggu depannya saya ulang lagi, saya bawa ditambahin lagi, kalau nggak salah bawa 200-an, alhamdulillah nggak habis. Ternyata berbeda ya bisnis makanan sama bisnis pakaian. Kalau bisnis makanan itu kalau nggak habis ya rugi. Makanan kan harus cepet habis gitu. Kalau baju itu ketika nggak laku itu bisa tahan setahun 2 tahun. Jadi akhirnya gimana ya supaya saya nggak banyak rugi. Ternyata tanpa saya sadari sebelum saya menawarkan frozen, saya tuh biasa membekukan risol-risol di rumah untuk stok anak saya. Dari situ, oh ya kalau gitu saya kayaknya bisa deh jual risol dalam bentuk beku. Tahun 2008 itu kan belum ada snack beku. Yang ada di pasaran itu lauk beku, ya macam sosis, chicken nugget, terus rolade, kayak gitu tuh udah ada. Tapi yang namanya snack itu belum ada. Di tahun 2008 ketika saya punya ide itu kayaknya bagus juga nih snack dalam bentuk beku, jadi ibu-ibu bisa menggoreng risol itu kapan saja, di mana saja, mau buat bekal, buat suguhan tamu, buat arisan, buat malam-malam kalau bapak-bapak minta makan gorengan tengah malam menonton bola makannya risol. Nah itu bisa semua, dari orang hajatan, tahlilan itu bisa, karena orang Indonesia itu kayaknya nggak lepas dari gorengan.
Risolaku 2008 itu modalnya cuma sekilo terigu, sekilo telur, terus mentega yang ada di rumah, sosis beli di tukang sayur. Waktu itu belum banyak pemain mayones ya. Saya tuh masih beli di supermarket, harganya masih mahal banget. Jadi kalau zaman itu sekitar tahun 2008 75 ribuan deh. Karena kalau kompor itu kan kita sudah punya wajan buat ceplok telur itu kan sudah ada di rumah, kita nggak perlu modal lagi. Nah, jadi cuman modal itu aja sih, modal bahan baku ya mungkin kisaran 75 ribu. Dari situ dari dapur rumah tangga 2008. 2011-2012 saya punya tempat produksi terpisah dari dapur. Ada aja di halaman belakang rumah saya. Terus saya nambah karyawan lagi satu. Terus begitu tahun 2016 itu saya berusaha untuk lebih baik karena saya melihat peluang di tahun 2016 itu saya pengen ada Risolaku di modern market. Syaratnya itu kan harus ada badan POM. Saya pengen Risolaku itu ada di seluruh Indonesia. Akhirnya dari 2016 itu saya cari tahu bagaimana cara pengurusan badan POM. Waktu itu saya masih produksi di rumah, di pavilion rumah, jadi dari belakang, dari bedengan, terus kita pindah ke pavilion yang lebih besar dan lebih bersih. 2017 dengan dapur yang kecil, tempat produksi yang kecil dengan 4 orang karyawan kita keluar badan POM-nya. Gitu. Dari situ ternyata alhamdulillah kepercayaan konsumen terhadap Risolaku itu lebih besar. Jadi setelah punya badan POM, punya halal, alhamdulillah melesat. Awal produksi masih sekilo 2 kilo, terus seiring waktu berjalan jadi 10 kilo. Satu karung 25 kilo, alhamdulillah sekarang di 120 sampai 150 kilogram per hari. Sekarang karyawan saya ada 28, tapi itu nggak semuanya diproduksi ya. Jadi ada produksi, ada manajemen, ada distribusi, ada kiosnya juga, ada lapangan. Dari Risolaku ya saya punya tempat produksi sendiri, terpisah dari rumah. Jadi pencapaian saya setelah saya belajar, ternyata mimpi itu harus dibangun. Mimpi itu harus ditulis, jadi mimpi itu yang tinggi. Tahun 2016 itu saya ditantang untuk bermimpi untuk bisnis saya, bukan buat pribadi. Jadi waktu itu disuruh nulis apa sih maunya. Saya punya pabrik risol. Meskipun saya cuma tukang gorengan, saya bilang saya tukang gorengan. Kayaknya semua orang ngetawain saya deh, masa jualan gorengan aja bisa punya pabrik gitu kan. Ya alhamdulillah dalam waktu setahun tercapai, bisa kebeli tempat ini gitu. Mimpinya setelah punya tempat produksi, saya mimpi lagi nih. Saya udah nggak mungkin ngirim risol pakai mobil pribadi saya. Jadi mobil pribadi saya kan kecil. Mimpilah saya pengen punya mobil besar. Kalau orang-orang kan pengen punyanya mobil besar yang kemana-mana keren gitu. Kalau saya enggak deh, saya cukup mobil van yang bisa bawa barang banyak, semua joknya saya angkat. Jadi bisa buat bawa 1000 pack Risolaku. Itu mimpi saya. Tahun 2022 saya mimpi lagi, saya pengen punya cold storage karena pengiriman sudah terserap 1000 pack sekali kirim, tapi ternyata penyimpanan kita kurang. Mimpi lagi tuh, alhamdulillah tercapai di 2022 kalau nggak salah ya. Dari situ mimpi lagi, ya kita terus mimpi ya, pengen punya tempat produksi yang lebih besar. Alhamdulillah rezeki pandemi saya bisa beli lahan yang lebih luas. Rencananya kalau saya ada rezeki lagi, saya akan pindah ke sana. Terus mimpi lagi, mobil Grand Max saya itu udah nggak cukup tuh kapasitas pengirimannya, karena kalau ngirim kadang-kadang harus 2 kali balik, 3 kali balik ke Jakarta sehari. Kita butuh mobil yang lebih besar nih. Alhamdulillah tahun 2024 kebelilah mobil berpendingin, jadi itu lebih aman dan bisa lebih jauh pengirimannya. Jadi tiap tahun saya punya mimpi, dan 2025 ini punya mimpi saya punya pabrik kedua, alhamdulillah ada. Tekun ya, istiqomah. Jadi cita-citanya udah itu aja, jangan kemana-mana, fokus mimpi itu dijalanin, jadi sesuai dengan kebutuhan, bukan sekedar keinginan. Jadi kebutuhan Risolaku untuk bisa kirim lebih banyak, saya konsisten tuh, apa ya yang bisa ambil dari keuntungan. Jadi setiap keuntungan saya simpan, sampai itu kita bisa punya. Alhamdulillah di tahun 2023 yang tadinya produksi manual kita mulai pakai mesin. Dari situ kapasitas produksi kita meningkat jauh lah, bisa 2 kali lipatnya dari sebelumnya. Yang tadinya pakai manual terus pakai mesin. Jadi yang tadinya manual hanya mampu sekitar 500-an, sekarang 5.000-an, sekarang bisa sampai 20.000 pack. Itu rasa yang paling diminati pasar saya itu yang ada mayonesnya.
saya tuh dari awal bikin sampai sekarang ternyata seleranya orang Indonesia itu yang mayonesnya nggak terlalu asem, terus lebih creamy, terus ada apa ya, manis-manisnya gitu lah ya. Dulu saya selalu bikin mayones itu dikasih susu, dikasih gula kayak gitu. Terus sampai akhirnya pernah juga ada momen ketika saya sudah lama pakai mayones itu tiba-tiba hilang. Saya bingung kan, akhirnya saya cari di pasar, saya cobain trial error resep, kebetulan ada mayones kayaknya enak ya, waktu itu warnanya kuning-kuning gitu kan, saya coba, begitu saya coba, kok pas ya rasanya ya, creamy-nya pas, terus tidak terlalu asam, terus manisnya light, jadi saya udah nggak perlu nyampur apa-apa lagi tuh, karena memang udah sesuai dengan seleranya risol aku. Ya, alhamdulillah sampai sekarang saya pakai Mamayo. Risol mayonya risol aku tuh yang pertama rasanya tuh pas ya. Rasa yang disukai sama orang Indonesia itu mayones yang nggak terlalu asam, ada manisnya dan creamy. Udah, itu mah udah juaranya deh. Saya pakai Mamayo tuh ya karena memang seleranya orang Indonesia kayaknya ya, gitu. Tantangan terberat tuh buat risol aku tuh ketika berhubungan dengan produksi yang sudah meningkat, terus kita terkendala dengan tenaga kerja. Jadi dulu yang manual, terus permintaan banyak, mau nggak mau kita harus pakai mesin. Memanage karyawan itu susah-susah gampang ya. Jadi ada yang mau mengikuti dengan perkembangan, ada yang nggak mau. Jadi kita berbisnis ya, kita harus berani memutuskan gitu. Dulu kita masih manual itu, untuk mendidik satu tukang gulung risol itu bisa 1 bulan. Tapi sekarang pakai mesin itu lebih mudah merekrut karyawan baru dibanding dengan cara lama. Terus juga menjaga kualitas produk juga. Mewajibkan karyawan saya itu untuk selalu cuci tangan setiap jamnya. Meskipun mereka pakai sarung tangan, tapi mereka harus tetap cuci tangan. Begitu harus pakai APD, pakai apron, pakai masker, pakai penutup rambut, kayak gitu. Jadi standar untuk keamanan pangan sampai ke konsumen gitu. Nah, dulu yang dikhawatirkan sama karyawan-karyawan saya, ketika kita punya mesin itu akan berkurang karyawannya, tim kita akan berkurang. Itu yang kami risol aku itu tidak mau. Jadi ketika ada mesin, kita bukan menggantikan manusia dengan mesin, tapi memaksimalkan tenaga manusia dengan mesin. Jadi yang tadinya manusia ada 10, bikinnya cuma 10.000, gimana caranya dengan 10 kita bisa bikin 20. Dan ternyata alhamdulillah ketika ada mesin baru, karyawan kita mau bertambah gitu. Visi misinya risol aku tuh, berkembangnya risol aku itu salah satunya setiap tahun bertambahnya karyawan meskipun cuma 1 orang. Jadi buktinya risol aku maju itu dengan tambahnya karyawan. Jadi salah satunya itu aja. Saya nggak pernah melihat produsen risol yang lain itu sebagai kompetitor saya. Saya malah senang kalau ada temen bermain di produk yang sama. Tinggal kita bagaimana bisa berinovasi, konsisten dengan produk-produk yang ada, terus mungkin dengan menambah varian baru gitu. Orang mungkin rasanya cuma 2, 3, risol aku itu punya 23 rasa risol dan produk-produk lainnya. Kalau dalam hidup saya setelah bertahun-tahun produksi risol aku, ketika saya dari manual mau ke mesin, saya harus melepaskan karyawan-karyawan lama saya. Itu sebenarnya titik paling sedih buat saya. Jadi kehilangan orang-orang yang pernah bersama risol aku setelah bertahun-tahun, karena mungkin mereka tidak bisa mengikuti perjalanan risol aku untuk menuju lebih besar, ya dengan terpaksa saya istirahatkan ya. Buat saya berat, karena 15 tahun mereka sama saya, sedih sebenarnya. Mereka tidak bisa berkompetisi dengan muda-muda gitu. Jadi memang harus tegas, harus ya ada bisa ditoleransi, ada yang memang ini buat bisnis loh, kita harus saklek gitu, harus punya prinsip juga ketika berbisnis. Dan saya harus mulai lagi, ngajarin lagi, tapi dengan cara yang berbeda gitu. Dan mereka alhamdulillah bisa mengikuti pergerakan risol aku yang alhamdulillah naik. Untuk para ibu rumah tangga dan para pemula, memulai bisnis itu tidak perlu dari modal yang besar, cukup dari rumah. Yang penting modalnya komitmen, tekun, terus menyukai apa yang kita kerjakan, karena setiap naik turunnya usaha kita, bisnis kita itu bisa dinikmati gitu. Saya Winerinesa Suci, saya owner dari Risol Aku. Ini naik kelas versi saya, temukan naik kelas versi kamu. Oke.